Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalian sudah mampir ke Channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Penjual Nasi Goreng. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Desa Mojosari di tahun 2015 masih diselimuti hawa mistis yang dipercaya berasal dari Lembah Kemuning, sebuah area ladang dan jembatan tua yang dikenal angker oleh warga sekitar. Banyak cerita tentang orang-orang yang menghilang, suara gamelan tengah malam, hingga penampakan sosok kakek tua berambut putih yang selalu muncul di sekitar jembatan. Tapi bagi Supono, lelaki 35 tahun yang menggantungkan hidup dari gerobak nasi goreng keliling, semua itu hanyalah cerita pengantar tidur yang diwariskan dari mulut ke mulut. Ia lebih takut dengan jatuh tempo cicilan utangnya daripada cerita hantu di jembatan. Supono hidup bersama istrinya, Sumiati, dan anak sematawayang mereka, Rina, yang baru berusia 10 tahun. Kehidupan mereka dulunya sederhana, namun bahagia. Namun sejak 6 bulan terakhir, Rina sakit-sakitan, tubuhnya melemah, susah makan, dan sering mimisan tengah malam. Dokter mendiagnosisnya perlu segera dioperasi karena ada kelainan di dalam tubuhnya. Namun uang tabungan mereka bahkan tak cukup untuk menebus obat, apalagi membayar operasi. Untuk menyambung hidup, Supono memberanikan diri meminjam uang dari rentenir kampung bernama Suryo Kamandoko. Pria bertubuh tambun dan berkumis lebat itu dikenal kejam. Tak hanya mengenakan bunga mencekik leher, ia juga punya tukang pukul bayaran yang disebut 3 pengawal hitam. Awalnya, usaha Supono sempat membaik, tapi saat musim hujan datang berkepanjangan, warga mulai enggan keluar rumah, dan pembeli pun makin jarang. Hujan yang deras hampir tiap sore memaksa Supono mendorong gerobaknya menembus jalan becek demi sesuap nasi. Malam itu langit menghitam sejak sore, dan angin dingin menusuk tulang. Tak ada satupun pembeli, meski sudah menyusuri hampir seluruh gang di Mojosari. Supono pun berbelok menuju jalan kecil yang jarang dilewati orang, menembus ladang yang sunyi dan remang. Ia belum pernah ke jalur ini sebelumnya, tapi rasa putus asa mendorongnya mencari keberuntungan baru. Ketika sampai di sebuah jembatan tua di tengah ladang, ia berhenti untuk rehat. Hening, angin menggoyangkan ilalang, dan suara serangga menggema samar dari kejauhan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. 3 sosok lelaki tua muncul dari kegelapan. Salah satunya, seorang kakek dengan rambut panjang terurai dan mata tajam, memesan 3 porsi nasi goreng. Supono melayani mereka dengan rasa gugup bercampur syukur. Setelah makan, kakek itu memandangnya dalam-dalam, seolah menembus isi hatinya. Tanpa banyak bicara, ia memberikan setangkai bunga Kamboja kering. "Rendam dan minumkan pada anakmu," katanya, pelan namun dalam. Supono mengangguk, merasa hangat, entah kenapa. Setelah mereka pergi, tiba-tiba dari berbagai arah, orang-orang datang memesan nasi gorengnya. Aneh, padahal tadi desa terasa mati. Walau tak habis total, hasil malam itu jauh lebih banyak dari biasanya. Uang dalam kotak pun terasa tebal dan berat. Saat pulang, Supono menceritakan semua kejadian itu pada istrinya. Mereka berdua memandangi bunga Kamboja kering dengan bingung, tapi juga penuh harapan. Meski terdengar tak masuk akal, mereka tetap merendam bunga itu dalam air dan meminumkannya kepada Rina, sebelum akhirnya merebahkan diri dengan harapan yang berdenyut pelan. Di luar rumah, suara angin menderu lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga layu. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, jembatan Lembah Kemuning telah membuka sebuah pintu lama yang seharusnya tetap tertutup. Keesokan paginya, suasana rumah Supono terasa berbeda. Tak ada suara batuk Rina yang biasanya terdengar sejak subuh. Sumiati yang cemas segera menuju kamar anaknya. Betapa terkejutnya ia saat melihat Rina sudah duduk di tepi ranjang. Wajahnya tampak lebih segar, meski masih pucat. "Bu, lapar," bisiknya pelan. Supono yang mendengar kabar itu segera menyusul ke kamar dan meneteskan air mata haru. Ini adalah kali pertama
dalam beberapa minggu terakhir. Rina menunjukkan tanda-tanda membaik. Mereka pun menyuapi Rina bubur hangat buatan Sumiati. Supono terus memandangi anaknya dengan campuran syukur dan rasa tak percaya. Di benaknya, ia kembali mengingat wajah kakek misterius semalam dan bunga kamboja kering yang kini masih tersisa setangkai lagi di meja. Meski terdengar konyol, ia mulai percaya bahwa ada sesuatu yang bekerja di luar logika manusia. Sumiati sendiri mulai rajin menyiapkan air rendaman bunga itu untuk diminumkan secara rutin ke anaknya. Sore harinya, Supono kembali mendorong gerobak nasgornya. Hujan mengguyur ringan, tapi tak menyurutkan semangatnya. Anehnya, sejak keluar dari rumah, beberapa warga menghampiri dan langsung membeli dagangannya. Ini di luar kebiasaan. Biasanya dia harus memutar desa dulu, baru bisa menjual 1-2 porsi. Ia sempat berpikir untuk pulang saja. Namun, sebuah dorongan dalam hatinya membisikkan agar ia menuju jembatan tempat semalam. Sesampainya di jembatan Lembah Kemuning, suasananya tetap sunyi seperti sebelumnya. Hanya suara gemericik air sungai kecil di bawah, dan semilir angin yang membuat dedaunan kering menari. Ia menunggu dalam diam, menatap ke arah bayangan pepohonan yang bergerak pelan dalam gelap. Tak lama kemudian, ketiga kakek itu kembali muncul dari arah ladang. Kali ini yang mendekat adalah sosok kakek berkumis tebal dan mengenakan sarung lusuh. "Bagaimana keadaan anakmu?" tanyanya. Supono menjawab dengan penuh rasa hormat bahwa anaknya mulai membaik. Kakek itu tersenyum dan kembali memberinya setangkai bunga kamboja kering. "Lakukan seperti kemarin, tapi ingat, jangan serakah," bisiknya pelan namun tegas. Supono mengangguk dan memberikan 3 porsi nasi goreng seperti sebelumnya. Setelah itu, mereka bertiga pergi tanpa suara, menghilang dalam kabut tipis yang mulai turun dari arah perbukitan. Sesampainya di rumah, Supono menunjukkan bunga itu kepada Sumiati. Tanpa ragu, mereka kembali merendam bunga dalam air dan meminumkannya pada Rina. Setelah selesai, mereka menghitung uang hasil jualan malam ini dan mendapati jumlahnya jauh lebih banyak dari malam sebelumnya. Mereka terdiam, saling pandang, antara gembira dan takut. Sumiati mulai khawatir, apakah ini banner-banner rejeki atau ada sesuatu di baliknya. Tapi Supono menenangkan istrinya bahwa yang penting Rina sembuh dan mereka bisa keluar dari lilitan utang. Namun, malam itu, saat semua tertidur, Supono mendengar suara lirih dari luar rumah. Suara seretan kaki, seperti orang berjalan sambil menyeret sesuatu di tanah. Ia menatap keluar lewat jendela. Di kejauhan, samar-samar, terlihat sosok bayangan berjalan melintasi jalan depan rumah. Menoleh sekilas ke arahnya. Sosok itu tampak seperti kakek tua. Tapi entah mengapa bayangannya tidak menyentuh tanah. Esok harinya, Rina benar-benar tampak pulih. Ia sudah bisa berjalan pelan, keluar kamar, dan duduk di teras rumah sambil menyuapi kucing peliharaannya. Sumiati menangis haru, memeluk anaknya dengan penuh syukur. Bahkan tetangga sebelah, Bu Agini, yang setiap hari mendengar rintihan sakit Rina, kini heran melihat perubahan drastis itu. "Kayak bukan anak sakit," gumamnya pelan saat melihat Rina dari kejauhan. Tapi dalam keheningan itu, perasaan gelisah tetap bergelayut di hati Supono. Hari itu, Pak Supono memutuskan untuk membayar sebagian utangnya pada Juragan Suryo Kamandoko. Ia membawa sejumlah uang dalam plastik dan mendatangi rumah besar bergaya kolonial milik Juragan tersebut yang berada di ujung kampung. Namun belum sempat bicara, ia malah dihadang oleh 3 pria berbadan kekar, berpakaian serba hitam orang-orang, yang dikenal warga sebagai 3 pengawal hitam. Wajah mereka dingin, tangan berotot, dan ada tatapan haus kekuasaan di mata mereka. Mereka mendorong Supono tanpa alasan, lalu menertawakannya. "Belum lunas semua, jangan sok nyetor," kata salah satu dari mereka sambil menyeringai. Juragan Suryo, yang muncul di ambang pintu, hanya tertawa pendek. "Kalau kau benar-benar dapat rejeki, lunasi semua. Kalau tidak, rumahmu tak akan bertahan sampai akhir bulan," ancamnya. Supono menggenggam kuat uangnya, menahan amarah dan rasa malu yang membuncah. Ia memutuskan pulang, dan dalam hati bertekad untuk melunasi semuanya sekaligus. Malamnya,
Ia kembali mendorong gerobak keliling desa. Seperti hari-hari sebelumnya, dagangannya laris manis. Banyak orang yang bahkan menunggu di depan rumah, seolah tahu dia akan lewat. Sebelum habis semua, ia menyisakan 5 porsi dan bergegas menuju jembatan Lembah Kemuning. Suasana di sana makin pekat. Ada kabut tipis mengambang dan bau bunga yang menyengat. Ketiga kakek itu sudah berdiri menunggu di bawah pohon asam besar. Kali ini, kakek ketiga yang belum pernah bicara, kini mendekatinya. Ia lebih tua dari 2 lainnya. Dengan bola mata kelabu dan tubuh sangat kurus. Suaranya serak, seperti suara angin tua yang lama tertahan. Anakmu akan sembuh total. Tapi malam ini akan ada ujian, katanya, sambil menyerahkan setangkai bunga Kamboja yang lebih besar dari 2 sebelumnya. Ingat, malam ini, jangan biarkan siapapun membuka kotak uangmu, bisiknya dengan tatapan menusuk. Setelah para kakek menghilang ke balik kabut, Supono pulang dengan jantung berdebar. Ia merasa seperti membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Sesampainya di rumah, ia langsung mengunci kotak uang dan menyembunyikannya di bawah dipan. Sumiati tak tahu soal pesan kakek tua tadi, tapi ia bisa merasakan ada yang berubah dalam sorot mata suaminya malam itu. Keduanya menatap keluar jendela. Rumah mereka yang mengarah ke jalan kampung yang sepi dan gelap. Dan benar saja, sekitar tengah malam, suara langkah kaki berat mendekat ke rumah mereka. Ada suara benda logam bergesekan dan ketukan keras di pintu. Dari celah jendela, Sumiati mengintip dan menahan napas saat melihat 3 sosok hitam berdiri di halaman. Itu 3 pengawal hitam datang tanpa aba-aba. Tapi malam ini, di balik mereka, bayangan 3 kakek samar berdiri mengawasi dari kejauhan. Dan saat salah satu dari pengawal itu mencoba menjebol pintu, suara gemuruh aneh mengguncang tanah di bawah rumah. Ketika tanah bergetar malam itu, ketiga pengawal hitam yang berniat menjebol pintu mendadak terpelanting ke belakang, seperti disambar angin besar. Salah satu dari mereka menjerit keras, tangan kanannya melepuh seperti terbakar. Padahal tak ada api di sekitar, mereka panik, merangkak kabur meninggalkan halaman, berteriak-teriak menyebut nama Juragan Suryo. Dari balik jendela, Supono dan Sumiati hanya bisa terdiam. Tubuh mereka gemetar menyaksikan kejadian yang tak bisa dinalar oleh akal sehat. Keesokan harinya, kabar soal penampakan kakek-kakek berambut putih menyebar cepat ke seluruh kampung. Ada yang mengaku melihat bayangan mereka di pinggir kali. Ada yang bilang mereka adalah penunggu jembatan Lembah Kemuning. Sejak zaman penjajahan, Pak Lurah pun akhirnya buka suara, mengatakan bahwa tempat itu memang dianggap keramat. Konon, dulu ada 3 tokoh sakti yang moksa di jembatan itu. Setelah menolak tunduk pada Belanda, mereka disebut 3 Wali Kemuning, katanya dalam pertemuan warga. Supono yang mendengar cerita itu jadi teringat pada 3 kakek misterius yang membantunya. Apakah mereka adalah 3 Wali Kemuning itu? Apa hubungan bunga Kamboja dengan mereka? Saat hari mulai sore, Supono kembali bersiap menjual dagangan seperti biasa. Namun kini ia menyadari satu hal, bukan hanya rejeki yang ia dapat, tapi juga keterikatan pada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia menyisakan 5 porsi dan kembali menuju jembatan. Namun sore itu suasana jembatan jauh lebih mencekam. Kabut tebal turun, bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam. Pepohonan di sekitar jembatan tampak lebih gelap dari biasanya. Supono menunggu dengan tubuh kaku. Keringat dingin membasahi pelipis. Kali ini, tak ada suara langkah mendekat. Hanya suara desir angin yang membawa bisikan tak jelas. Tapi tiba-tiba, dari balik pohon asam, muncullah sosok baru, bukan salah satu dari 3 kakek, melainkan seorang perempuan tua berambut putih dengan sorot mata kosong. Perempuan itu mendekat perlahan. Supono mundur setapak, merasakan hawa dingin menembus kulitnya. Jangan terlalu dalam. Jalan ini 2 arah, kata perempuan itu sebelum menghilang menjadi kabut. Tak lama kemudian, ketiga kakek itu muncul bersamaan. Seperti biasa, mereka terlihat murung. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini, tak ada bunga Kamboja yang diberikan. Hanya pesan pendek dari kakek pertama. Jika kau ingin tetap selamat, jangan ambil yang bukan hakmu. Supono pulang dengan hati tak tenang. Sesampainya di rumah, ia mendapati Rina sudah bisa berlari kecil di halaman.
tertawa-tawa sambil mengejar ayam peliharaan. Sumiati tak bisa menahan air mata melihat putrinya yang sudah hampir menyerupai anak normal kembali. Namun, saat malam tiba, suasana di dalam rumah kembali berubah. Kotak uang di bawah dipan mengeluarkan aroma aneh campuran bunga Kamboja dan tanah basah. Dan, saat dibuka, uang di dalamnya kini bercampur dondon kering dan kelopak bunga putih layu. Sumiati mulai curiga, apa ini semua berkah atau kutukan? Tanyanya pelan. Tapi Supono hanya diam, menatap kelopak bunga Kamboja yang kini berubah warna menjadi kehitaman. Di luar rumah, bulan mengambang di langit, tapi cahayanya tampak suram. Dan di kejauhan, terdengar lagi suara gamelan yang lirih dari arah jembatan. Keesokan harinya, Supono berniat menghindari jalur jembatan Lembah Kemuning. Tapi sepanjang sore itu, dagangannya tak laku sama sekali. Ia menyusuri berbagai gang dan sudut kampung, tapi tak satupun orang membeli. Gerobaknya tetap penuh hingga senja datang. Rasa khawatir mulai tumbuh di dadanya, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang membelokkan rezekinya. Akhirnya, dengan rasa berat, ia kembali mendorong gerobaknya menuju jembatan keramat itu. Sesampainya di jembatan, suasananya begitu kelam, tidak ada kabut. Tapi udara terasa tebal dan berat. Kali ini, hanya dua kakek yang muncul dari balik pohon asam. Kakek yang bermata kelabu tidak terlihat. Salah satu dari mereka membuka suara, "Saudara kami sedang berkelana ke tempat jauh, tempat asal bunga Kamboja itu." Supono hanya bisa mengangguk bingung. Lalu kakek lainnya mendekat, menyerahkan sebuah gulungan daun lontar yang usang dan berkata, "Jika kau ingin tahu, bacalah ini saat tengah malam, saat bunga Kamboja mekar di luar rumahmu." Malam itu, Supono nyaris tak tidur. Ia menunggu waktu menunjukkan pukul 12. Saat akhirnya lonceng jam tua berdentang, ia keluar rumah. Dan betul saja di halaman depan, tumbuh setangkai bunga Kamboja segar yang tak pernah ada sebelumnya. Ia memetiknya, lalu kembali ke dalam rumah dan membuka gulungan daun lontar. Tulisan di dalamnya berbahasa Jawa kuno, namun sebagian bisa ia baca. "Sapan jupuk rejeki saka bumi, kemuning kudu mbayar kanthi sewu, amal lan siji tumbal. Siapapun yang mengambil rezeki dari bumi, kemuning harus membayar dengan 1000 amal dan 1 tumbal." Tubuh Supono bergetar. Kata tumbal membuatnya teringat pada kejadian aneh akhir-akhir ini. Uang berubah jadi daun. Suara gamelan tengah malam, dan penampakan perempuan tua bermata kosong. Ia segera membangunkan Sumiati dan menceritakan semuanya. Mereka berdua panik, mulai bertanya-tanya, apakah kesembuhan Rina dan keberuntungan dagangan mereka adalah bagian dari perjanjian tak langsung, dan siapa yang harus menjadi tumbal. Keesokan paginya, di kampung terjadi keributan. Pak Rukan, tetangga mereka yang juga pernah berutang pada Juragan Suryo, ditemukan pingsan dengan tubuh lebam di dekat kebun pisang. Istrinya mengatakan bahwa malam sebelumnya, 3 orang berbaju hitam mengetuk pintu dan memaksa masuk. Saat Supono menjenguk, Pak Rukan berbisik ketakutan. "Ada yang menjaga rumahmu, Peo. Mereka tak bisa masuk. Mereka bilang kamu sudah dilindungi oleh yang lama." Mendengar itu, bulu kuduk Supono berdiri. Siapa yang dimaksud dengan yang lama? Apakah 3 wali kemuning? Ataukah makhluk lain yang lebih tua dan lebih kelam? Supono mulai merasa dirinya tak lagi menjadi manusia biasa. Ia menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah jalur antara dunia manusia dan dunia gaib yang perlahan terbuka melalui bunga Kamboja. Di malam harinya, saat ia menutup gerobaknya dan hendak pulang, seekor anjing kampung tiba-tiba melolong panjang ke arah jembatan. Dari arah itu, kembali terdengar suara gamelan. Tapi kali ini, iramanya berubah lebih cepat, lebih nyaring, dan lebih mencekam. Saat Supono memalingkan wajah ke arah jalan pulang, ia melihat bunga Kamboja yang ia bawa mulai menghitam di dalam saku bajunya. Malam itu, Supono tak bisa tidur. Pikiran tentang tumbal dari tulisan daun lontar terus menghantui benaknya. Ia memandangi Rina yang terlelap di samping ibunya. Wajah mungil itu tampak sehat dan damai, seolah tak pernah melalui sakit yang nyaris merenggut nyawanya. Tapi di balik ketenangan itu,
Supono merasa ada sesuatu yang dipertaruhkan. Ia tahu, segala keajaiban yang ia terima bukan tanpa harga. Dan ia mulai takut. Takut jika bunga Kamboja yang kini menghitam adalah pertanda waktunya telah dekat. Esok harinya, kabar aneh kembali mengguncang warga Mojosari. 3 pengawal hitam, milik Juragan Suryo, ditemukan mengigau dan menggigil di depan rumah juragannya. Tubuh mereka penuh goresan, seperti dicakar makhluk tak kasat mata. Warga berkumpul, sebagian mengira mereka kena santet. Sebagian lagi berbisik tentang kutukan dari jembatan Lembah Kemuning. Juragan Suryo yang marah besar memanggil seorang dukun tua dari luar desa, Mbah Raga Pawira. Seorang yang dikenal bisa membaca jejak gaib dan memutus ikatan supranatural. Malam itu, Mbah Raga melakukan ritual di halaman rumah Juragan Suryo. Ia membakar dupa, menaburkan bunga 7 rupa, dan membaca mantra kuno di bawah cahaya lilin merah. Tiba-tiba ia terdiam, wajahnya pucat, dan mulutnya bergumam lirih. Jembatan Kemuning telah terbuka. Ada yang membangunkan penunggu lama, dan perjanjian yang terlupakan sedang ditebus dengan darah. Juragan Suryo, yang tak percaya hal semacam itu, memerintahkan agar Mbah Raga mencari sumber kekuatan gaib itu dan menghancurkannya. Malam berikutnya, tanpa sepengetahuan Supono, 2 orang suruhan juragan dan Mbah Raga menyelinap ke rumahnya. Mereka berhasil membuka kotak uang di bawah dipan, meskipun sudah dilindungi doa oleh Sumiati. Tapi saat tangan mereka menyentuh bunga Kamboja yang menghitam, tiba-tiba rumah berguncang, lampu padam, dan jeritan memekik dari dalam kamar Rina. Supono terbangun, berlari ke kamar, dan mendapati anaknya kejang-kejang. Matanya melotot ke atas, seolah melihat sosok mengerikan di langit-langit. Supono menangis, mengguncang tubuh anaknya, sementara Sumiati menjerit panik. Di saat itulah, terdengar ketukan 3 kali di pintu rumah Pelan, tapi berat. Saat dibuka, 3 kakek itu berdiri di ambang pintu. Wajah mereka tampak murung. Perjanjian telah dilanggar, kata kakek bermata kelabu. Tak ada yang boleh membuka kotak tanpa restu pemilik. Kini roh penuntut telah bangkit. Mereka lalu meminta Supono membawa anaknya ke jembatan Lembah Kemuning malam itu juga, untuk melakukan penebusan darah. Tanpa pikir panjang, Supono membungkus tubuh Rina dalam selimut dan berlari menembus malam, diiringi Sumiati yang menangis sepanjang jalan. Sampai di jembatan, suasana berubah sangat dingin dan berkabut. Di tengah jembatan, para kakek berdiri melingkar, menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Rina diletakkan di tengah lingkaran bunga Kamboja putih, yang kini tampak bersinar samar. Di sisi lain jembatan, Mbah Raga dan para suruhan juragan juga muncul, membawa dupa dan keris. Terjadi bentrokan tak kasat mata. 2 kekuatan bertabrakan. Yang satu ingin menghapus warisan leluhur yang sakral, sementara yang lain ingin menjaga keseimbangan gaib yang telah berjalan selama puluhan tahun. Dan di tengah itu semua, Supono hanya bisa berteriak, "Ambil aku, jangan, anakku." Tapi tak ada jawaban. Di langit, bulan berubah merah, dan suara gamelan mengalun kencang dari arah hutan, seperti lonceng kematian yang tak bisa dihentikan. Supono berdiri di tengah jembatan Lembah Kemuning, memeluk tubuh kecil Rina yang kini menggigil hebat. Hawa dingin menusuk tulangnya, tapi bukan karena angin malam, melainkan karena kehadiran sesuatu yang tak tampak, namun begitu kuat. Di sekelilingnya, para kakek sudah membentuk lingkaran sempurna dari kelopak Kamboja. Asap kemenyan naik ke langit malam yang memerah, dan di kejauhan, suara gamelan terdengar semakin cepat, seperti derap pasukan tak kasat mata yang mendekat. Mbah Raga Pawira menatap tajam ke arah Supono dan berteriak, "Anak itu terikat oleh darah lama. Dia bukan sekadar anak muda, adalah garis keturunan terakhir dari perjanjian tua yang dilanggar Juragan Suryo." Semua orang terdiam. Supono menoleh ke arah Juragan Suryo yang berdiri di kejauhan. Wajahnya pucat, matanya menghindar. Para kakek menunduk dalam, dan kakek tertua bersuara lirih. Rina adalah cucu dari Darmi, wanita yang dulu dikorbankan demi kekuasaan Suryo Kamandoko yang pertama. Terbongkarlah rahasia kelam dahulu kala, saat Belanda masih menguasai tanah Jawa.
Leluhur Juragan Suryo pernah melakukan pesugihan di Lembah Kemuning. Ia menumbalkan seorang gadis muda Darmi yang hamil dari hubungan gelap. Darmi dilempar ke dalam sumur tua bersama bunga Kamboja sebagai syarat ritual. Sejak itu, keturunannya hidup makmur. Namun roh Darmi menuntut balas melalui garis darahnya. Cucu yang kini bernama Rina. Supono terduduk lemas. Kepalanya menunduk, mencoba menerima kenyataan yang begitu pahit. Ia bukan siapa-siapa. Dalam perjanjian ini ia hanya ayah, suami, dan pedagang nasi goreng yang tak tahu apa-apa. Tapi kini, anaknya ditarik masuk dalam dendam yang sudah berlangsung puluhan tahun. Apa yang harus aku lakukan? Isaknya lirih. Kakek bermata kelabu mendekat dan meletakkan tangan di pundaknya. Tumbal, tidak selalu harus nyawa. Kau bisa memilih. Ambil kutukan itu ke tubuhmu. Biarkan anakmu bebas. Tanpa ragu, Supono bangkit. Ia menggigit bibir, menatap mata anaknya yang berkaca-kaca. Kalau aku harus menanggung semua, aku terima, katanya keras. Kakek tua mengangguk. Mereka mulai merapal mantra, dan bunga-bunga Kamboja berubah menjadi bara api kecil yang melingkar di sekitar Supono. Dari tengah lingkaran, suara rintihan bergema. Roh Darmi muncul, berwujud perempuan muda berbaju putih dengan rambut panjang basah. Menangis memanggil nama anaknya yang belum sempat lahir. Tapi saat roh itu hendak menghampiri Rina, Supono berdiri menghalangi. Tubuhnya langsung diterpa angin panas yang tak terlihat. Namun, ia tak bergerak. Ia mengatupkan mata dan berdoa dalam hati. Detik berikutnya, roh itu menubruk tubuh Supono, dan seluruh jembatan diguncang cahaya terang menyilaukan. Juragan Suryo yang menyaksikan semuanya menjerit histeris sebelum tubuhnya terhempas ke sungai di bawah jembatan menghilang, ditelan arus malam. Saat semuanya reda, Rina pingsan di pelukan ibunya. Para kakek menatap Supono yang kini berdiri diam. Wajahnya pucat, dan matanya tampak lebih tua. Ia telah mengambil beban yang bukan miliknya, tapi ia masih hidup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, suara gamelan berhenti. Lembah Kemuning menjadi hening. Tapi di balik hening itu, ada sesuatu yang belum selesai. Pagi menjelang di desa Mojosari, membawa langit cerah yang terasa asing setelah malam-malam panjang penuh kegelisahan. Rina terbangun dari tidurnya dengan wajah segar, seperti anak-anak pada umumnya. Ia berlari ke halaman, tertawa ceria sambil memanggil ayam peliharaannya. Sumiati menangis melihat anaknya benar-benar sembuh tanpa jejak sakit sedikit pun. Namun, di balik kebahagiaan itu, Supono masih duduk diam di kursi kayu dekat jendela, menatap kosong ke arah jembatan Lembah Kemuning yang jauh di sana. Sejak malam ritual itu, Supono berubah. Ia tidak banyak bicara. Matanya sering tampak redup, seperti memandang sesuatu yang tak dilihat orang lain. Kadang, ia tersenyum sendiri. Kadang berbicara lirih, seperti berdialog dengan makhluk tak kasat mata. Sumiati mulai khawatir, tapi para kakek sempat datang sekali lagi dan berkata, ia telah menjadi penjaga, bukan manusia biasa lagi. Tapi jangan khawatir, ia masih suamimu. Hanya saja sebagian jiwanya kini berada di dua dunia. Juragan Suryo tidak pernah ditemukan. Warga hanya menemukan pecahan cincin emas miliknya di tepi sungai. Rumahnya dikosongkan, dan para pengikutnya pergi satu persatu. Beberapa orang yang dulu ditindas olehnya perlahan bangkit kembali. Supono, meski tak lagi keliling dengan gerobak nasi goreng seperti dulu, tetap membantu warga. Ia menggunakan sisa uang yang ia punya untuk membayar utang tetangga dan memperbaiki surau kecil di tepi desa yang dulu sering diabaikan. Setiap malam Jumat Kliwon, Supono berjalan sendirian ke arah jembatan Lembah Kemuning, membawa 5 porsi nasi goreng dan 1 ikat bunga Kamboja putih. Ia meletakkannya di tengah jembatan dan berdoa dalam diam. Tak ada yang tahu pasti apa yang ia lihat atau dengar di sana. Tapi tiap kali ia pulang, matanya lebih tenang, dan langkahnya mantap. Ia tidak mencari rejeki seperti dulu karena kini ia telah menjaga keseimbangan antara dunia gaib dan dunia nyata. Rina tumbuh sehat dan cerdas. Ia tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi pada ayahnya. Hanya merasa bahwa ayahnya adalah orang paling kuat yang pernah ia kenal.
Kadang ia melihat bayangan Koshi-Koshi, duduk di bawah pohon asam dekat jembatan, tersenyum padanya saat ia lewat. Ia tak pernah takut. Dalam hatinya, mereka adalah penjaga teman ayahnya dari dunia yang lain. Warga desa Mojosari mulai menghormati jembatan Lembah Kemuning. Tak ada lagi yang berani membuang sampah atau berkata kotor di dekatnya. Mereka percaya jembatan itu bukan tempat biasa, tapi pintu. Pintu yang pernah dibuka karena keputusasaan dan hanya bisa ditutup dengan pengorbanan yang tulus. Beberapa orang tua mulai mengajari anak-anak tentang mitos bunga Kamboja dan suara gamelan, bukan sebagai dongeng, tapi sebagai pelajaran untuk tidak serakah. Dan Supono, ia tetap di sana, di rumah kayu kecil yang menghadap ke ladang. Wajahnya memang menua lebih cepat, tapi hatinya lapang. Ia telah melewati batas dan kembali bukan sebagai manusia biasa. Kini, ia adalah bagian dari tanah, dari cerita, dari legenda yang kelak akan dibisikkan orang-orang saat malam turun dan kabut menggantung di atas jembatan Kemuning. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika kalian suka cerita ini, tulis komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.